إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Kemudian hadis yang kedua, yaitu bab keutamaan tauhid. Ketika seorang sudah menuntut ilmu syar'i, maka pelajaran pertama yang harus dia ketahui adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah, ifradullah bil ibadah. Dia harus mengetahui kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu adalah penafian. Terdapat dalam kalimat la ilaha. Kemudian al-itsbat kita menetapkan illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid. Kemudian kita harus mengetahui syarat-syarat tauhid. Kita harus mengilmui kalimat tauhid. Kita harus mencintai kalimat tauhid. Kita harus tunduk dengan kalimat tauhid. Kita harus ikhlas dengan kalimat tauhid. Ini diantara syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kemudian pembantal-pembantal tauhid, pembantal kalimat la ilaha illallah harus kita pelajari. Dan kita ketahui lawan dari tauhid apa? Syirik. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, akan tapi mengampuni dosa selain itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena syirik ini perbuatan kezaliman yang besar, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan kesyirikan adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para nabi dan rasul mendakwakan tauhid, mendakwakan agar kaumnya tidak menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat Nabi Nuh, ketika kaumnya menyembah Yagutha, Ya'uqa wa Nasra, Ad, Nabi Nuh menentang mereka agar jangan menyembah patung-patung itu. Nabi Ibrahim alaihissalam lihat kaumnya menyembah patung-patungnya, bahkan bapaknya dia pembuat patung, memahat patung untuk disembah oleh kaumnya. Lihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada patung Lata, Uzza, Manna. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul itu mengatakan pada kaumnya an i'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhi sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man laqiyallahu la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiya yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dan dia melakukan perbuatan kesyirikan kepadanya, niscaya dia akan masuk neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat. بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت